Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Ibnu Abbas yang dirahmati Allah, di mana saja berada, pemirsa mengikuti acara ini baik di negara Indonesia yang kita cintai maupun di seluruh mancanegara. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat rahmat Allah, kemudian hidayah, taufik dan inayahnya dari Allah yang Maha Agung. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi. Ini adalah sahabat senior tentunya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah berkata, "Man dakhalal qabra bila zad faka'annama raqibal bahra bila safinah." Barang siapa yang masuk kuburan tanpa bekal, itu bagaikan orang mengarungi lautan yang lepas tanpa perahu. Pemirsa, ucapan ini sangat singkat, tapi maknanya padat. Maknanya luar biasa. Jadi kalau hamba Allah yang hidup di alam dunia ini, kita menyadari hidup ini sementara. Hidup ini sebentar. Kita mengalami beberapa alam. Alam pertama ada alam arwah. Kita hidup dulu di alam arwah. Kemudian setelah alam arwah selesai, alam kedua, di mana kita hidup dalam kandungan ibunda tercinta. Ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan. Bahkan ada orang yang hidup dalam kandungan ibunya selama 1 tahun penuh. Bahkan dulu ada seorang ibu mengandung anaknya sampai 2 tahun. Ada yang 3 tahun. Ini dialami oleh Imam Malik radhiyallahu an. Dan ada yang dikandung oleh ibunya selama 4 tahun. Ini dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i pernah berkata, dulu ada ibu-ibu mengandung anaknya sampai 7 tahun. Subhanallah. Jadi kalau ada ibu-ibu 9 bulan lebih belum lahir-lahir, nggak usah kaget. Dulu saja kata Imam Syafi'i, sampai 7 tahun lamanya. Inilah Allah yang Maha Kuasa, memberikan waktu terhadap seorang hambanya cukup panjang menurut kita, tapi menurut Allah tentu tidak ada apa-apanya. Nah, pemirsa, ketika kita hidup di alam yang sekarang ini, alam dunia, ini ada alam dunia, ad-dunya majra'atul akhirah. Doa ini, dunia ini tempat bercocok tanam akhirat. Artinya kita menanam kebajikan ini di dunia. Kita sholat berarti menanam kebajikan. Kita ngaji menanam kebajikan. Kita bersedekah menanam kebajikan. Kita pun berzakat menanam kebajikan. Kita sering menolong orang, baik dengan tenaga, dengan ilmu, dengan materi. Itu namanya berbuat kebajikan. Dan kebajikan ini tidak hanya yang tadi saja. Lisan pun kalau kita selalu bicara baik, itu pun ada nilai pahala. Ada sabda Nabi, kalimatut thayyibah sedekah, ucapan yang baik itu sedekah. Bagaimana kalau ada orang selalu bicara jelek? Itu pun termasuk mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Bahkan zaman Rasul ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat di neraka banyak orang yang digunting lidahnya, digunting bibirnya. Nabi ditanya, "Apa itu ya Rasul?" Ditanya sahabat ketika sudah selesai ke alam dunia. Juga Nabi pun waktu melihat kunjungan ke neraka, Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril. Itulah contoh manusia yang punya lisan tidak pernah disiplin. Nanti di neraka akan digunting bibirnya, lisannya akan digunting dengan gunting yang dibuat dari api yang sangat panas. Nauzubillah min dzalik. Nah ini. Jadi ketika kita di alam dunia, banyak-banyaklah beramal soleh. Kenapa? Karena kita hidup tidak akan lama lagi. Hidup akan kembali ke alam yang keempat, yaitu alam barzah atau alam kubur. Nah,
Kata sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau seseorang meninggal dunia, masuk kuburan, tanpa membawa bekal, dia bagaikan orang jalan di lautan tanpa perahu. Kenapa? Akhirnya tenggelam, celaka, kena bahaya. Dia berani nekat ke laut, tapi tidak membawa alat keselamatan. Nah, kita pun di dunia ingin selamat nanti di alam kuburnya, bawalah bekal. Bekalnya tadi yang saya jelaskan, amal soleh. Banyak-banyaklah beribadah, banyak-banyaklah berbuat kebajikan saat ini. Karena kata Nabi, dunia ini tempat bercocok tanam. Dan nanti memetiknya setelah kita kembali ke akhirat. Pemirsa, rajin sholat. Belum terasa apa yang kita lakukan saat ini. Nanti di alam kubur baru terasa amal yang hari ini kita lakukan. Pemirsa, rajin membaca Al-Quran. Belum terasa apa yang kita baca saat ini. Nanti di alam kubur akan terasa. Setiap malam kita tahajud, belum terasa apa yang kita lakukan di tengah malam tadi. Nanti di alam kubur akan terasa balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rajin bersedekah, hari ini belum terasa betul, nanti di sana terasa sekali. Nah, sebaliknya orang-orang berdosa pun sama. Di dunia belum terasa, nanti di sana akan terasa. Itu, ya. Oleh karena itu, ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini luar biasa bagusnya, baiknya untuk kita semua. Kita renungkan kalimahnya, kita renungkan ucapan beliau, dan jangan lupa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah, tidak ada artinya sedikit pun. Dia ilmunya ada, tapi tidak pernah dipraktekkan. Dia ilmunya bagus, tadi tidak pernah dilaksanakan di lapangan. Jadi teori dan praktek ini harus ada keseimbangan agar apa yang kita miliki Allah memberikan nilai-nilai plus untuk kita semua. Pemirsa TV Ibnu Abbas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya pembahasan tentang masalah kehidupan yang akan kita alami di alam kubur nanti kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.